Dilansir dari media dan sumber terpercaya, di tengah ramainya oknum yang menyerang nasab habaib secara narasi tanpa bukti, seorang ustadz kembali mendatangi kantor Nakoba Mesir untuk kedua kalinya. Setelah sebelumnya sang ustadz sudah mendatangi Nakoba tersebut dan mendapat jawaban bahwa nasab Baalawi sebagai keturunan Nabi adalah sahih secara pasti. Namun karena masih banyak oknum para pembenci habaib yang masih meragukan cerita fakta tentang itu, maka sang ustadz memutuskan untuk kembali sowan mendatangi Nakoba Ashraf Mesir. Tujuannya untuk bertanya dan mencari fakta yang lebih detail tentang kesohihan nasab Baalawi. Sesampainya di sana, sang ustadz disambut dengan penghormatan serta sambutan yang sangat antusias oleh Syarif Ahmad Yahya selaku nakib ahli nasab Nakoba Ashraf Mesir. Sang ustadz pun langsung mengutarakan maksud dan sejumlah pertanyaan yang lebih detail tentang kesohihan nasab Baalawi sebagai keturunan Nabi. Maka dengan tegas Syarif Ahmad Yahya selaku nakib ahli nasab Mesir menjawab bahwa Sadah Baalawi adalah ahlul bait keturunan Nabi dan tidak diragukan lagi kesohihan nasabnya. Beliau pun menyebutkan bahwa tidak pernah ada khilafiyah ulama yang menolak nasab Baalawi sebagai keturunan Nabi. Jumhur ulama ahli nasab sudah sepakat tentang kesohihan nasab Baalawi sebagai keturunan Nabi Muhammad. Dan semua Nakoba dunia, khususnya Nakoba di Timur Tengah seluruhnya sepakat mengakui kesohihan nasab Baalawi. Anda tidak bisa meneliti seseorang yang hidupnya 12 abad lampau hanya dari meja Anda, hanya mengandalkan Google. Tidak bisa. Anda harus studi field sebagaimana beliau yang telah menerjemahkan manuskrip ini, yang mana manuskrip ini beliau dapatkan dari Museum Istanbul, sebagaimana Sayyid Mar'asi mendapatkan manuskrip Sejaratul Mubarakah juga dari Museum Istanbul. Jadi kalau Anda, Kiai Imad, ingin membuat tesis yang ilmiah, Anda harus keluar dari rumah Anda. Nggak bisa Anda hanya dari dalam rumah Anda terus sekonyong-konyong bisa menciptakan sebuah tesis ilmiah. Nggak bisa. Anda harus keluar rumah, ya, sehingga tesis Anda tidak membuat orang lain bingung, bahkan Anda sendiri pun bingung. Anda tidak bisa membedakan mana Ubaidillah dan mana Abdullah. Kenapa? Anda tidak melakukan studi field, sehingga Anda tidak mengenali mana laqab, mana nama. Jadi Anda harus keluar dari rumah Anda untuk bisa menyempurnakan tesis Anda. Tidak bisa Anda hanya dari dalam kamar Anda kemudian bisa melahirkan tesis ilmiah yang digadang-gadang oleh tim hore Anda sebagai sebuah karya ilmiah fenomenal yang mana tidak pernah ditulis sebelumnya oleh ulama-ulama nasab manapun. Ya, nggak begitu. Kalau kita ingin menulis tentang disiplin ilmu nasab, maka kita harus memahami kaidah-kaidah ilmu nasab, kan begitu. Ya, saya harap dengan adanya manuskrip ini sudah memberikan pencerahan kepada Kiai Imaduddin Al-Bantani, karena semuanya ternyata semakin masalah ini dibahas, semakin lemah posisi Anda, semakin menunjukkan bahwa tesis Anda sama sekali tidak ilmiah, banyak sekali kekurangannya. Jadi dalam hal ini saran saya kepada Kiai Imaduddin Al-Bantani harus lebih banyak belajar lagi, terutama dalam ilmu nasab. Kalau sudah selesai, baru kemudian membuat tesis, dan tesis itu juga harus diuji di depan para pakar ilmu nasab. Nggak bisa seseorang yang tidak punya latar belakang keilmuan nasab lalu tiba-tiba membuat tesis membatalkan nasab. Ya, nggak bisa seperti itu teorinya. Ya, semoga bermanfaat.